Saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita merenungkan mengenai petunjuk, mengenai saran, mengenai usul di gereja itu banyak sekali. Banyak petunjuk, banyak saran, banyak usul. Yang menjadi harapan adalah mudah-mudahan banyaknya petunjuk, saran, usul itu tidak kemudian mengaburkan perhatian terhadap petunjuk, saran, usul Yesus. Karena kalau mau dibuat peringkat, yang paling utama kita perhatikan adalah petunjuk, saran, usul Yesus. Tidak tahu sejauh mana ketika orang itu menyampaikan petunjuk, saran, usul, juga memperhitungkan kira-kira petunjuk, saran, usul Yesus sendiri apa. Kalau kita mencermati yang disampaikan Yesus di khotbah bukit, itu isinya petunjuk, tak terkecuali yang hari ini kita dengar bersama. Kita oleh Yesus diberi petunjuk, diberi arahan supaya sungguh pada yang namanya perjuangan. Yesus berkata, masuklah melalui pintu yang sempit itu. Kehidupan, keselamatan, keberhasilan hanya bisa dicapai dengan baik kalau orang mau berjuang, kalau orang mau melewati pintu yang sempit. Memang yang gampang juga ada, tapi itu jalan cara yang tidak baik. Ada banyak orang yang sukses, yang kaya, yang punya penghasilan, yang punya jabatan mentereng, itu bagus, hanya sayangnya dicapai dengan cara yang tidak bagus. Bisa korupsi, bisa nyogok, dan seterusnya. Inilah yang juga tersedia di hadapan kita. Tapi Yesus menyampaikan kita harus berjuang. Sebuah hasil, sebuah cita-cita, sebuah harapan, terutama keselamatan kehidupan, harus dicapai melalui pintu yang sempit, harus dicapai melalui perjuangan. Di dalam gereja itu juga ada orang-orang yang sedang menjalani pendidikan, menjalani formasi. Ada anak-anak, ada remaja, ada orang muda. Yang juga penting ditanamkan dalam diri mereka adalah semangat berjuang. Saya merenungkan bagaimana orang tua saya itu mendidik anak-anaknya tak terkecuali kepada saya. Saya ingat waktu masih kecil, sering ditanya, kepengen apa? Baju baru. Kepengen apa? Mainan. Semua boleh saja, tapi itu harus dibeli dengan menabung. Yang ditumbuhkan bukan budaya minta, tetapi budaya menabung, supaya orang merasakan perjuangan. Uang itu diperoleh dengan berjuang. Baju baru, mainan baru diperoleh dengan berjuang. Saya masih ingat ketika saya tugas di Cicadas, saya bertanya kepada para mesinar, kepengen kemana? Mereka bilang kepengen ke Jogja. Ke Jogjanya itu mau kemana? Ke Malioboro. Kemana lagi? Ke Candi Borobudur. Bagus, saya dukung. Bener mau? Mau. Kalau mau, mulai sekarang menabung. Kita nabung 6 bulan. Tapi tabungannya itu harus diambil dari sebagian uang jajan. Setiap minggu anak-anak menabung minimal 5.000, mengambil dari uang jajan setiap minggu, dan itu selama 6 bulan. Dan memang terkumpul
Bahkan mereka mengatakan kami sudah cukup, nggak butuh dibantu. Yang tanamkan bukan budaya minta, bukan, budaya berjuang. Ternyata uang itu berharga, dan ternyata kalau kita punya ketekunan menabung acara yang biaya besar, ternyata mesinar bisa. Lalu ketika saya tugas di Cirebon, saya juga bertanya kepada para mesinar, kepengen apa? Mereka bilang kepengen jaket yang seperti apa? Lalu bercerita, coba lain kesempatan tunjukkan kepada saya gambarnya, mau jaket yang seperti apa? Mereka menunjukkan. Saya tanya harganya berapa? Mereka menyebut, baik, disetujui, bagus soalnya, tapi ini harus dibeli sendiri dengan cara menabung. Gereja bukan ngajari minta, bukan. Yang diajari oleh gereja adalah kamu harus berjuang, menghargai uang. Ini bisa dicapai kalau kamu punya ketekunan berusaha. Maka sampaikan ke anggota mesinar, siapa yang kepengen punya jaket seperti ini? Tapi untuk mendapatkan adalah dengan cara menabung, dan tabungannya itu diambil dari sebagian uang jajan. Ini dikomunikasikan ke orang tua. Begitu juga yang di Charles tadi, ini juga dikomunikasikan ke orang tua, supaya orang tua jangan memberi duit kepada anak untuk ditabung, tidak, karena yang ditabung adalah sebagian dari uang jajan. Saudara kalian terkasih, pendidikan mengenai berjuang, inilah yang saya pernah mengalami, dan ini juga yang sering saya jadikan bahan kalau berkegiatan dalam gereja. Mau apa? Boleh saja, tapi ingat harus dengan menabung. Kalau kita renungkan pesan Yesus, nasihat Yesus tajam sekali, luar biasa. Mudah-mudahan kita semua selalu senang belajar, mendengar, merenungkan, menghidupi pesan Yesus, tak terkecuali yang hari ini disampaikan. Masuklah melalui pintu yang sempit untuk menuju kehidupan, untuk menuju keselamatan. Berjuanglah, Tuhan memberkati. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari, pikirkan ekonomi, oh kawan, demi negeri.